Oke, selamat bertemu lagi anak-anak. Kita mulai pembelajaran kita ya. Kali ini kita sudah masuk di materi program linier. Kalau kemarin-kemarin video yang sudah disajikan Budian itu adalah prasyarat yang harus kalian kuasai sebelum kalian masuk di materi program linier. Oke, sebelum ke sana, Budian kasih tips. Biasanya masalah program linier ini adalah masalah yang sebenarnya mudah. Jadi materi program linier itu sebenarnya materi yang mudah karena step-stepnya pasti seperti itu. Hanya saja akan ada kesulitan ketika kita bertemu dengan soal cerita, apalagi yang literasinya kurang membaca, tidak begitu suka membaca. Nah, ini pasti tantangan tersendiri untuk masalah program linier. Jadi, tipsnya Budian, satu, baca baik-baik pertanyaan yang diberikan, ya. Yang kedua, tentukan apakah subjek yang ditanyakan. Jadi, yang dibahas di situ itu apa? Apakah misalkan ini tentang sebuah perusahaan. Perusahaan tuh ngapain? Bikin apa? Mau menjual apa? Nah, seperti itu ya. Kemudian, misalkan mau meminimalkan biaya. Lah, biayanya ini hubungannya dengan apa? Itu yang dicari. Cari dulu subjek yang ditanyakan apa. Yang ketiga, maaf, tentukan definisi dari variabel. Nanti kita akan membuat dalam bentuk variabel. Variabel X atau variabel Y. Nah, kira-kira X nanti akan mewakili apa, Y itu mewakili apa. Itu penting untuk kalian pahami dulu ya. Yang keempat, buat tabel untuk memudahkan menganalisis soal. Jadi tabel ini sebenarnya tidak harus, tetapi ini akan memudahkan ketika Anda termasuk orang-orang yang tidak teliti dalam menganalisis soal. Jadi untuk yang pemula-pemula nih ya, pastikan bikin aja tabel, pasti akan lebih mudah memahaminya ya. Yang kelima, tentukan fungsi objektif. Fungsi objektif ini fungsinya untuk apa? Fungsi objektif inilah yang akan menjawab permasalahan dari materi kontekstual, permasalahan kontekstual tersebut, gitu ya. Yang keenam ya pastikan paham sebenarnya yang ditanyakan di soal itu apa. Oke, kita tidak usah berlama-lama. Di sini ada contoh soal ini. Seorang pengrajin sepatu etnik membuat dua model sepatu menggunakan dua bahan yang berbeda. Nih, ceritanya ada pengrajin membuat sepatu, sepatunya modelnya ada dua macam, gitu ya, dengan dua macam dengan dua bahan yang berbeda. Jadi modelnya dua, dan setiap model ini bahannya ada dua macam. Nah, itu. Kemudian yang kedua, komposisi model pertama terdiri dari 200 gram bahan kulit sapi dan 150 gram kain kanvas super. Itu untuk model pertama. Model kedua, bayangkan ya ada sepatu, bentuknya ya terserah kalian bentuknya seperti apa. Kemudian untuk yang model kedua ini terdiri dari 180 gram bahan kulit sapi dan 170 gram kanvas super. Di sini kalau kalian lihat, dua-duanya ini menggunakan jenis bahan yang sama tetapi dengan komposisi yang berbeda. Nah, kemudian dilanjutkan di situ di keterangannya, persediaan di gudang bahan untuk kulit sapi 72 kilo dan bahan kanvas supernya 64 kilo. Tuh, berarti apa? Di gudang itu ada bahannya yang sudah tersedia wungkul. Itu ada kulit sapi 72 kilo dan kanvas supernya 64 kilo. Perhatikan satuannya. Yang pertama tadi kita pakai gram, yang kedua kita pakai kilo. Hati-hati ya. Kita lanjutkan. Harga jual model pertama, jadi sepatu model pertama tadi, harga jualnya adalah 500.000 dan model kedua adalah 400.000. Nah, saya harapkan dari yang kalian baca ini tadi, kalian paham, kalian bisa membayangkan sebenarnya dari soal ini seperti apa. Ya, oke, kita lanjut. Nah, tugas kita membuat model matematika. Tadi disuruh pertama kita definisikan variabel. Berarti coba kalian lihat di soal ini. Di sini tuh ada istilah model sepatu 1, model sepatu 2, ada istilah kulit sapi, ada istilah kain kanvas super. Nah, kira-kira yang jadi X dan Y-nya yang mana? Nah, untuk menganalisisnya coba Anda lihat. Di sini yang dijual itu apa? Sepatu atau bahannya? Kulit sapi atau kanvasnya? Kira-kira yang mana? Jelas sepatu. Berarti yang akan jadi objek di sini, yang dihitung di sini, yang dicari pendapatannya di sini adalah sepatunya. Maka untuk definisi variabel di sini kita gunakan X sebagai, ya kita tulis di sini ya, X-nya adalah, aduh,
banyaknya sepatu. Aduh, maaf ya anak-anak, ini Budian ngerjakannya di rumah sakit. Jadi kalau ada noise-noise suara yang terdengar macam-macam ya abaikan saja ya. Budian semangat di rumah sakit, kalian juga harus tetap semangat belajarnya ya. Banyaknya banyaknya dengan jumlah sana. Banyaknya sepatu yang diproduksi. Sepatu berarti sepatu yang mana? Sepatu model 1. Nah, berarti yang Y apa? Banyaknya sepatu model kedua. Nah, X itu menyatakan banyaknya sepatu model 1 yang diproduksi, Y menyatakan banyaknya model sepatu model 2 yang diproduksi. Nah, sekarang di sini. Jadi kalau kalian lihat, kemudian sudah ada tabel ya. Di sini ada tabel deskripsi. Di sini X tadi menyatakan banyaknya sepatu model 1. Di sini ada Y menyatakan banyaknya sepatu model 2. Di sini ada tanda, berarti di sini hubungannya dengan tanda pertidaksamaan. Di sini ada jumlah. Loh, terus yang ditulis di deskripsi di sini apa? Di sini adalah pendukung dari X dan Y. Kalau X tadi adalah sepatu model 1, berarti deskripsi di sini adalah pendukungnya. Pendukungnya apa ya? Bahan yang digunakan. Kepada di bahan yang digunakan. Yang pertama tadi ada kulit sapi. Nah, gini ya. Kulit sapi. Yang kedua adalah kain kanvas. Nah, kanvas super tadi ya. Nah, bentar. Oke. Selanjutnya dilihat di soal tadi. Di soal tadi kulit sapi yang yang tersedia di gudang ada berapa? Kita lihat. Saya tarik ke atas dulu ya. Saya tarik ke atas dulu sebentar. Nah, di sini lihat. Persediaan di gudang bahan kulit sapinya 72 kilo. Sedangkan di sini tadi keterangannya gram. Maka mari kita rubah 72 kilo ini berapa gram. Dan kanvas supernya 64 kilo. Masukkan ke sini 72 dan 64 ya. Maka kulit sapinya tadi nilainya adalah 72 kilo. Ya. Berarti kalau kita buat gram jadi berapa? 72.000 gram. Sedangkan yang kain kanvasnya tadi 64 kilo atau 64.000 gram. Begitu. Lanjut sekarang di sini. Di sini X tadi itu adalah banyaknya sepatu model 1. Mari kita lihat. Untuk membuat sepatu model 1 kita butuh apa saja? Ternyata sepatu model pertama atau 1 ini terdiri dari 200 gram kulit sapi dan 150 gram kanvas. Berarti 200 gram sapi, di sininya nilainya adalah 200. Di sini nilainya adalah 150. Ini dalam gram, ini dalam gram, begitu ya. Kemudian yang Y tadi adalah banyaknya sepatu model 2. Anda lihat di sini. Untuk membuat sepatu model 2 butuh apa? 180 kulit sapi dan 170 kanvas super. Sehingga menuliskannya adalah di sini iya. Sorry. Ya, sebentar. Menuliskannya adalah di sini tadi 180 gram kulit sapi dan 170 gram kain kanvas. Sekarang, ini logikanya begini ya. Kalau satu sepatu X itu butuh ini dan Y-nya ini, sedangkan yang tersedia ini, maka tandanya kira-kira apa? Bolehkah lebih atau kurang dari? Maka yang di sini dinyatakan apa? Jelas kurang dari. Kalau lebih dari mau ngambil punyanya siapa? Kalau dia produksinya lebih dari ini ya nggak bisa. Karena yang tersedia cuma 72.000 untuk kulit sapi dan 64.000. Sehingga tandanya di sini adalah tanda kurang dari. Kalau lebih dari nanti minta tetangganya. Nggak boleh ya, dimarahi. Oke, kita lanjutkan sekarang. Sekarang untuk fungsi objektif. Fungsi objektif tadi fungsinya untuk apa? Fungsi objektif itu untuk menyelesaikan permasalahan. Coba Anda lihat. Di sini yang ditanyakan di soal fungsi objektif untuk menentukan pendapatan maksimal pengrajin. Berarti pengrajin tadi akan mendapatkan atau menghitung pendapatannya dari mana? Ya dari harga jualnya. Betul tidak? Anda lihat harga jualnya.
untuk model pertama harganya 500.000, model kedua harganya 400.000. 1X ini, satu sepatu ini yang pertama tadi dijual dengan harga 500.000. Nah, ditulis 500.000, yang kedua dihargai 400.000. Ini dalam rupiah. Tuh, oke. Sekarang bagaimana menyusun model matematikanya? Nah, kalau ini sudah lengkap, sebenarnya mudah sudah. Langkah kita tinggal menuliskan saja apa yang ada di tabel. Yuk, kita tulis yang pertama ya. Yang pertama, 200 gram, 180 gram, 72.000. Berarti tuliskannya 200 gram X ditambah 180 gram Y, tandanya kurang dari sama dengan 72.000. Yang kedua, apa? 150X ditambah 170Y, nilainya kurang dari 64.000. Begitu ya. Ya, sekarang satu lagi yang perlu kita tambahkan di program linear. Kita main logika sekarang ya. X itu tadi menyatakan apa? X menyatakan banyaknya sepatu model 1 yang dibuat. Y menyatakan banyaknya sepatu model 2 yang dibuat. Berarti kalau begitu, bolehkah kira-kira jumlahnya itu 1? Jumlahnya 2, jumlahnya 3, boleh, tidak masalah. Kalau jumlahnya 0, boleh, berarti dia tidak produksi, kan gitu aja. Tetapi bolehkah ketika dikatakan jumlahnya negatif 5? Berapa jumlah produksi yang sepatu yang dibuat? Negatif 5. Mungkinkah itu terjadi? Tidak mungkin, maka ada syaratnya. Karena X tadi menyatakan jumlah, maka X di sini dikasih keterangan syaratnya dia harus lebih besar daripada 0. Y juga sama, karena Y menyatakan jumlah, yang namanya jumlah nggak mungkin negatif. Kalau tidak mungkin negatif dalam matematika, maka Y lebih besar dari sama dengan 0. Nah, sebenarnya ini sudah masuk model matematika. Cuma supaya lebih cantik lagi, kelihatan pinter ya, kelihatan lebih canggih lagi, maka kita sederhanakan. Matematika itu senang menyederhanakan ya. Kita sederhanakan tetapi tidak boleh merubah nilainya. Oke, coba Anda lihat. Yang pertama, 200X ditambah 180Y kurang dari 72.000. Nah, enaknya kalau dibagi 10 bagaimana? Oke, bagi 10, bagi 10, bagi 10. Coret ya. Nah, sekarang 20X tambah 18Y kurang dari 7.200. Bisa dibagi berapa ya? Kalau dibagi 4, 20 bisa, tetapi 18 tidak bisa. Maka bagi saja dengan 2. Kalau dibagi 2, maka jadinya berapa? Dibagi 2 menjadi 10X ditambah 9Y kurang dari, kalau kita bagi 2 berapa? 3.600. Yang kedua, yang ini ya, berarti ini bagi 15, dibagi 10 ya, ini bagi 10, ini bagi 10. Apakah ini bisa disederhanakan lagi? 15 kelipatan 5, 17 bilangan prima. Jelas tidak bisa kita sederhanakan lagi. Ya sudah, selesai sampai di sini saja. Kita tulis saja di sini 15X ditambah 17Y, tandanya kurang dari 6.400. Ini kita tinggal tuliskan saja. X lebih besar dari 0, Y lebih besar dari 0. Inilah model matematika dari permasalahan yang telah dibuat tadi. Selanjutnya, kurang satu nih. Yang ditanyakan tadi selain model matematika, yang ditanyakan apa? Fungsi objektifnya. Maka fungsi objektif ini untuk menentukan pendapatan maksimal. Bagaimana menuliskannya? Ya dari ini tadi, kita akan mendapatkan pendapatan ketika kita bisa menjual X sama Y-nya. 1X seharga 500.000, 1Y seharga 400.000. Berarti kalau saya punya sejumlah X dan Y, maka nanti pendapatannya berapa? Ya 500.000 X ditambah 400.000 Y. Nah, seperti ini. Oke, silakan dipelajari dulu dari awal, dibaca lagi, diperhatikan lagi. Kalau masih ada permasalahan yang tidak dipahami, diulang lagi videonya, atau masih juga belum paham, boleh ditanyakan melalui forum. Silakan ditulis soalnya, buat topik, tulis pertanyaan Anda di situ, nanti kita diskusikan bersama-sama di modelnya. Ya, oke, selamat belajar, tetap semangat, jaga kesehatan, jangan keluar kalau tidak diperlukan ya, jaga kesehatan. Oke, terima kasih. Jumpa lagi video berikutnya.